Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi studi Islam, Bapak Dr. Muhammad Arfan Muammar MPDI. Yang kami hormati teman-teman mahasiswa pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya, baik yang kelas B atau yang kader. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita masih diberi limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam marilah kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkis kita dari alam jahiliyah menuju alam yang ilmiah, sebagaimana yang telah kita rasakan bersama pada saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi studi Islam dengan judul Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Fatih Osman. Islam merupakan agama yang mengajarkan kepada umatnya akan pentingnya hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam tujuan disyariatkannya Islam, yaitu untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, keturunan, dan juga memelihara harta. Tujuan tersebut senada dengan pengertian hak asasi manusia sebagai perangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bersifat universal, yang wajib dihormati serta dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam Islam tidak ada perbedaan antara manusia, yang membedakan cuman tingkat ketakwaannya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang sifatnya adalah kodrati. Oleh karena itu tidak ada kekuasaan apapun yang dapat mencabutnya. Istilah HAM baru muncul setelah revolusi Prancis yang dilatar belakangi oleh tokoh borjuis dengan tokoh-tokoh gereja yang pada waktu itu mereka merampas hak-hak rakyat yang telah mereka miliki sejak lahir. Namun bagi Islam, hak asasi manusia sendiri telah ada pada masa tahun 622 Masehi, yang mana ini dibawa langsung oleh Nabi Muhammad SAW, yang pada waktu itu dikenal dengan Piagam Madinah, yaitu konstitusi yang berisi 47 pasal yang secara tegas melarang adanya diskriminasi dan penindasan serta memberikan kebebasan dalam melaksanakan agamanya masing-masing. Namun di sini ada perbedaan HAM menurut Islam dan Barat. Menurut Islam, HAM itu sifatnya adalah teosentris, dalam arti berpaku pada Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasul, yang mana ukuran kebenarannya adalah murni menurut Allah. Prinsipnya HAM menurut Islam adalah menjunjung tinggi martabat manusia, adanya persamaan, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan beragama, dan jaminan sosial. Adapun HAM menurut Barat yaitu bersifat antroposentris, yakni berpusat pada manusia, yang mana ukuran kebenarannya menurut manusia, sehingga ini bersifat subjektivitas.
HAM bertumpu pada individualisme dan juga liberalisme. Salah satu peneliti tentang masalah Islam dan HAM yaitu Fatih Osman, yang mana beliau memiliki nama lengkap Muhammad Fatih Osman. Tempat tanggal lahir Mesir pada tanggal 17 Maret 1928. Beliau beragama Islam. Pendidikan beliau yang pertama adalah Universitas Kairo pada tahun 1948. Yang kedua Universitas Princeton pada tahun 1992. Karya-karya beliau diantaranya adalah Al-Fikr Islami, Wat-Tawwir, Hukukul Insan Bayan, Syariat Islam, Wal-Fikr Al-Gharbi, Religion for Reality, dan Progressive Ideas from Ideas Heritage, The Children of Adam, Jihad, A Limited Struggle for Human Rights and Women in the Family and Society. Riwayat beliau adalah seorang pengajar, yakni dosen di salah satu universitas Oran Aljazair. Problematika modernitas HAM yang pertama adalah terdapat pada sumber hukum utama. Yang kedua terdapat pada terminologi dan semantik. Yang ketiga terdapat pada perubahan. Yang keempat formulasi dan kodifikasi. Yang kelima kesetaraan. Dan yang keenam konsep dan strategis praktis. Problem tentang sumber hukum utama, yakni Al-Quran dan juga hadis. Problematika sumber utama biasanya bermuara pada keyakinan mayoritas umat Islam bahwa sumber utama hukum dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis. Sebagaimana ini banyak diterangkan dalam hadis, bahwasanya apabila kita berpedoman pada Al-Quran dan hadis, insya Allah hidup kita akan senantiasa bahagia. Keyakinan ini cenderung membuat mereka menolak hukum-hukum positif yang dibuat oleh manusia, apalagi jika ternyata ada perbedaan antara hukum positif dengan hukum syariah, yakni hukum Allah. Problem yang kedua yang terdapat pada terminologi dan semantik. Berkaitan dengan ini, umat Islam sepertinya telah terbiasa dengan term-term yang sudah ada dalam Al-Quran. Buku suci ini dianggap sebagai pemberian yang ilahi, sang ilahi, sehingga apa yang ada di dalamnya dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya adalah ilahi. Konsekuensinya, kontennya berlaku abadi dan tidak akan mengalami perubahan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Yang ketiga yaitu problem yang terdapat pada perubahan. Semua penciptaan baik yang berupa materi atau hidup manusia secara terus-menerus akan mengalami sebuah perubahan, banyak baik menyangkut pribadi atau masyarakat. Perkembangan manusia juga berbeda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Ajaran Islam melalui Al-Quran sangat definitif dan jelas mengungkapkan tentang prinsip-prinsip yang permanen untuk merespon secara dinamis tentang perubahan manusia dan keabadian Tuhan. Selanjutnya, problem yang terdapat dalam formulasi dan kodifikasi. Problematika yang universal yang dihadapi umat Islam adalah menyangkut formulasi dan kodifikasi hukum-hukum modern. Problem tersebut terjadi pada aspek terminologis maupun pada masalah adaptasi terhadap perubahan. Orang Muslim selama ini menganggap merasa cukup dengan hukum yang sudah ada dan bisa berlaku di semua tempat dan waktu dan dalam konteks manusia yang beragam. Selanjutnya,
problem yang terdapat pada kesetaraan, yakni relasi gender, persamaan hak untuk kaum laki-laki dan perempuan, argumentasi kesetaraan perempuan melalui term zawaj atau zaujah, zauj atau zaujah, dan bentuk jamak keduanya azwaj yang disebutkan dalam Al-Quran. Dari istilah ini, Osman mengatakan bahwa seharusnya Muslim mempunyai kesadaran lebih tinggi dari lainnya. Akan tapi dalam konteks ini di Al-Quran sudah jelas bahwasannya seorang laki-laki mesti di atas seorang perempuan. Ada kelebihan laki-laki dari perempuan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Selanjutnya, relasi muslim dengan non-muslim. Umat Islam harus bertindak adil kepada semua orang, termasuk di dalamnya yang bukan Islam. Ini adalah ajaran Islam, bahwasannya dalam sosial Islam itu tidak membatasi, yakni harus ada keadilan antara orang Islam dan juga non-muslim. Bahkan dalam beberapa sosial, salah satu contohnya bab muamalah, transaksi, orang Islam tidak dibatasi bertransaksi dengan orang non-Islam. Selanjutnya, problem yang terdapat dalam konsep dan strategis praktis. Problem-problem di atas dapat menjadi acuan membangun konsep dan strategis praktis. Umat Islam harus mengetahui ide-ide dalam menyelesaikan masalah kehidupan umat manusia dengan tetap pada nilai yang diyakininya, serta mampu membedakan antara yang prioritas dan alternatif. Sebagaimana diajarkan dalam Islam, bahwasanya kepentingan umum itu lebih utama daripada kepentingan pribadi. Penutup, pemikiran Osman tentang Islam dan HAM merupakan gagasan yang tidak hanya menggugah kaum muslim akan nilai-nilai universal kemanusiaan, tetapi juga membuka kesadaran yang dalam, argumentatif, dan rasional bahwa doktrin Islam memang seharusnya demikian. Satu sisi, dia berhasil menunjukkan bukti-bukti dalam teks suci dan menampilkan fakta-fakta historis, universalitas, dan komprehensivitas Islam. Di sisi lain, dia sukses mengungkap kebutuhan-kebutuhan muslim di era globalisasi dan pluralisme. Pada dimensi lain, Osman juga memosisikan secara balance ketika dia membeberkan kelemahan umat Islam seiring dengan kelemahan konsep dan pelaksanaan deklarasi universal HAM. Mungkin sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan. Kami mohon untuk masukannya, yakni kritik yang konstruktif, sehingga nantinya kedepannya makalah saya bisa lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.